Kemarin Pak Jokowi ngejanjin saya. Ketika beliau kemudian bilang, jadi ustadz aja. Paham ya? Jadi ustadz aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik TV. Teman-teman, kita kali ini ngebahas drama dulu ya, karena ya seru aja sebenarnya. Kalau masalah investigasi kita tahap-tahap aja biar masyarakat memahami ya sedikit demi sedikit tentang Pak Jaman dan bisnis-bisnisnya gitu loh. Kali ini kita bahas tentang tromol lagi. Nah, ternyata berbicara masalah tromol dan tromol ini itu diceramahkan berkali-kali sama Pak Jaman. Ya, ini sebelum tahun 2019 sebenarnya, mendekati kampanye 2019. Tapi menarik teman-teman, karena hitung-hitungannya mungkin ada yang salah di sini. Oke, kita saksikan dulu ya teman-teman ya. Check it out. Loh, saya membangun maskapai yang besok ini, yang sudah saya umumkan di TV One, kan begini cara ngitungnya. Cuma 200 miliar kok. Nggak banyak, bos. Loh, Anda tahu berapa duit tromol Jumat? Duit tromol Jumat itu di Indonesia minim-minim 3 triliun satu Jumat. Kenapa saya bilang cuman? Wong tromolnya aja 3 triliun. Masjid di Indonesia itu 1 juta, Pak. Tromol itu rata-rata 1 juta aja udah 1 T. 1 T. Cuman karena tidak bersatu, pengumumannya nggak enak didengar. Sebelum khatib naik mimbar, kami umumkan perolehan kotak amal Jumat yang lalu sebesar gitu. Itu semua masjid sama. Semua masjid sama, nggak percaya lu? Coba aja pasang kuping besok nih, kan Jumat nih. Pemakaian hingga Jumat tanggal 28 Oktober 2016 atau bertepatan dengan bla 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 600.000 rupiah. Saldo akhir gitu. Nggak demen saya. Saya pengen pengumumannya beda. Pengumumannya pengennya beda. Oh, 1 triliun kok. 1 Jumat 1 T. Pengumumannya gimana? Hadirin, alhamdulillah kemarin minggu yang lalu kita sudah beli Grand Hyatt. Insya Allah Sabtu besok pelangnya kita turunin. Terus kita ganti jadi Grand Masjid. Minggu depan ada perwakilan kita yang ke Spanyol untuk beli Real Madrid. Kita ganti jadi Real Masjid. Sepuluh tromol di 10 Jumat akan kita hold. Kita akan membeli 20% saham Lion. Ini loh yang sampai sekarang belum ada aturannya. Sampai sekarang belum ada eksekusinya. Kemarin Pak Jokowi ngejanjin saya. Ketika beliau kemudian bilang, jadi ustadz aja. Paham ya? Jadi ustadz aja. Apa kata beliau? Beliau mau menghadiahkan kepada saya dengan izin Allah kepres patungan usaha. Saya bilang nggak perlu, Pak. Yang penting Bapak support, kita sudah ada koperasi. Bikinlah koperasi. Kalau sudah ada itu digedein. Tapi jangan koperasi simpan pinjam, tapi koperasi investasi. Kerjaannya patungan terus, beli-beliin terus aset-aset seperti orang lain membeli aset kita. Oke, teman-teman. Di sini ada catatan penting ya. Pertama tentang 3T, terus
setiap minggu Romal Masjid itu menghasilkan 1 T. Ini yang 3 T hitungannya bagaimana ya? Agak bingung saya. Maksudnya 1 bulan atau bagaimana? Kalau 1 bulan berarti kan bukan 3 T, tapi 4 T. Nah, karena hal ini juga dilakukan sih beberapa waktu yang lalu, yang saya upload itu, hitung-hitungannya juga salah. Oke, pertama itu catatannya ya. Terus keduanya masalah jangan jadi presiden, maksudnya jadi ustadz aja. Mungkin pikirannya mungkin Pak Jokowi khawatir kalau misalkan Pak Jaman ini jadi calon presiden gitu, mungkin ya pikirannya seperti itu, dan akan menghadiahkan kepres, tapi ditolak katanya. Bentar gini ya, biar teman-teman memahami bahwasanya masalah investasi ini udah diatur dalam undang-undang investasi. Banyak kok, kita bisa berinvestasi lewat banyak hal gitu. Perbankan bahkan menyediakan sekarang adanya reksadana ya. Terus perbankan juga ada sih menawarkan deposito juga sebenarnya investasi itu. Nah, banyak juga pihak lain misalkan seperti sekuritas itu menawarkan hal yang sifatnya berinvestasi juga kepada masyarakat. Bebas sebenarnya diperbolehkan untuk berinvestasi di sekuritas, dan itu udah lama, nggak perlu pakai urun dana atau bagaimana hal-hal yang sama seperti itu. Karena urun dana dengan reksadana pun sama prinsipnya. Sekarang ini kalau misalkan perorangan membeli sukuk dengan nilai yang sangat besar, mungkin berat ya. Tapi kalau misalkan reksadana yang ditawarkan perbankan sekarang ini gitu melalui beberapa perusahaan investasi, jadi kayak pihak perbankan itu kayak semacam perantara gitulah dari beberapa sekuritas misalkan seperti itu. Terus sekuritas sendiri juga melakukan sama aja sih sebenarnya, meminta untuk berinvestasi. Prinsipnya gini, intinya platform-platform investasi itu udah disediakan. Nah, sekarang untuk koperasi pun menyediakan hal itu udah lama. Itu kan solusi untuk ngebangun masyarakat berkelompok gitu, untuk membangun masyarakat untuk ekonominya lebih maju dengan cara berkelompok untuk kepentingan mereka, kepentingan kelompoknya, untuk membangun suatu bisnis unit usaha, atau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, misalkan membangun suatu komunitas, misalkan kayak pasar kayak gitu. Itu banyak paguyuban atau semacamnya, itu udah ada aturannya. Jadi bukan karena Pak Jaman ini prinsip urun dana kayak gitu jadi seolah-olah kayak baru, padahal itu udah diatur lengkap di hukum kita. Yang kayak gitu udah ada semuanya. Jadi kalau misalkan dia menawarkan katanya ada kepres, itu saya ragu-ragu omongannya iya bener atau enggak gitu, atau cuma menganggap dirinya ini super gitu dengan idenya. Terus misalkan Pak Presiden ini perlu mensupport dia dengan pola cara dia gitu, dan yang pada akhirnya sekarang investasi-investasi yang ditawarkan Pak Jaman ini kan nggak jelas faktanya itu banyak yang gugat juga sebenarnya. Itu saya sebut nggak jelas. Itu kenapa? Karena seperti itu ya, saya nggak tahu, tanyaan aja pada mereka gitu. Intinya seperti itu. Jika kalau misalkan hukum-hukum ini nggak ditempatkan pada tempatnya, misalkan gini, udah urun dana nih, makanya sempat ditegur OJK kan, suruh pakai platform yang benar, makanya bikin koperasi. Jadi bukan karena nggak ada tempatnya, emang udah ada tempatnya. Ini mungkin karena dia nganggap bahwasanya idenya sangat bagus gitu. Nggak kayak gitu, udah ada tempatnya. Pada akhirnya Pak Jaman ini membuat sekuritas, payment asset management. Ya enggak, itu fakta bahwasanya semua itu udah ada. Cuma intinya dia pengen nganggap bahwa idenya bagus, terus bagaimana gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi harus diapresiasi, dibikin kepres, dan dia bilang nggak perlu. Dan saya nggak yakin kalau Pak Jokowi menjanjikan sesuatu kepada perorangan gitu, nggak mungkin. Kenapa? Kepres itu kepentingannya bukan untuk perorangan, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namanya juga kepres, keputusan presiden menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya, bukan karena Pak Jaman tentunya. Itu mustahil kalau misalkan gara-gara Pak Jaman dibikin kepres urun dana misalkan, atau misalkan bikin kepres kotak amal masjid untuk beli saham gitu, kayaknya mustahil gitu loh.
apalagi tromol masjid untuk beli saham misalkan Real Madrid itu. Saya rasa nggak mungkin loh presiden menjanjikan itu. Intinya teman-teman, pada prinsipnya karena semua ini udah ada platformnya, udah tersedia di hukum-hukum kita, masalah undang-undang perbankan, masalah investasi udah ada undang-undangnya, makanya Pak Jaman pada akhirnya mengikutilah arah ini dengan arah yang benar, makanya dia bikin namanya Paytrend Asset Management. Ya, saya tahu ada juga PT-nya yang masalah urun dana. Pada prinsipnya sama, itu sekuritas. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ini pembelajaran buat teman-teman bahwasanya jangan sampai nanti kalau misalkan ada ide baru berpikir bahwa seolah kita nggak tahu itu. Padahal kalian buka aja di internet bahwasanya itu udah ada aturannya. Dan yang semacam itu udah di hukum kita udah sangat bagus gitu untuk mengatur hal-hal yang menyangkut keuangan. Tinggal pembaruan yang sifatnya memang seperti digitalisasi, terus SOS itulah semacam seperti itu yang harus diperbaiki. Tapi saya rasa saat ini untuk saat ini ya Pak Jokowi itu udah melakukan banyak hal yang sifatnya ya sangat bagus dalam hal digitalisasi, sangat merubah gitu situasi ini. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share.